Enggak, aman, aman, aman. Kita Aman ya. soalnya kita standby-nya lagi dari Central Park ini, lagi ada Iya. Investment Expo kan. Dapat juga tadi infonya dari Ciolif ya. Iya, iya, iya. Gue pikir Bro Andri juga bakal datang ke sini. Tadinya tadinya gue mau ke sono, cuman ada RUPS Pani juga bro. Jadi nggak keburu. Wah, mantap, mantap, mantap. Eh, Boleh lah nanti diceritain nih kenapa sih Bro Andri bisa ikut RUPS-nya Pani gitu kan. Boleh ya, nanti di belakang-belakang kita cerita boleh, ya. boleh, boleh. Iya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, saya pengen perkenalkan teman-teman, inilah dia, Andri Hakim, investor dan juga founder dari Stockwise. Baru pertama kali akhirnya kita IG Live bareng Sukor, ya. Bro Andri, happy banget bisa sharing-sharing ini. Saya akan memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang mewakili Cuan Troopers, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita jauh ke sana ya, Bro Andri, ini kan Bro Andri adalah investor dan juga founder dari Stockwise. Nah, boleh nggak diceritain Stockwise itu apa sih sebenarnya? Jadi para cuan troopers ini bisa lebih relate. Stockwise itu sebenarnya kita ngajarin saham aja sih dari basic sampai gimana kita bisa menganalisa dan berinvestasi dengan benar sih, itu aja sih. Jadi awalnya emang banyak ya DM gitu minta diajarin caranya gimana, ya udah jadinya kita buka kelas gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ini kan dengar-dengar juga kayaknya banyak yang pengen ikut kelasnya Bro Andri ini setelah membaca artikel menarik dari Bro Andri gitu ya. Bagaimana pengalamannya di pasar modal? Boleh dong di-sharing sedikit ini Bro Andri kayak mulai kenal saham dari mana, kemudian cuannya pada akhirnya ini didapatkan dengan analisa seperti apa gitu dan pengalamannya seperti apa? Silakan. Awalnya kalau background gue sendiri sebenarnya gue pengusaha ya bro ya. Mm-mm. Awalnya itu gue ada bisnis sendiri, saya ada bisnis sendiri, ada juga bantu orang tua juga. Mm-mm. Tapi pas waktu itu masih invest juga, dari invest saham itu pertama kali dari 2017. Tapi waktu itu ya masih invest kecil lah gitu loh. Nah, Mm-mm. karena saya dengar story sukses story 2019 kan saya mulai mulai fokus invest mulai gedean gitu loh. Saya taruh dana sekitar 1 miliaran dari situ, terus 2020 market crash. Mm-mm. Ya sahamnya dari 1 miliar tinggal sisa nggak nyampe 500 juta, portfolionya kena Oh. potong tengah. Nah terus udah gitu bisnis pun juga waktu itu karena bisnis saya ekspor sama impor gitu ya, jadinya waktu itu China lockdown, India juga lockdown, jadi bener-bener nggak bisa kerja sama sekali gitu ya, jadi terpaksa jadi investor mendadak gitu loh, gitu. Nyangkut gitu maksudnya ya. Nyangkut, terpaksa harus jadi investor. Jadi udah gitu pas jadi investor ya belajar lagi lebih detail, jadinya karena udah sebenarnya udah jalaninnya lama juga, jadi mulai tau lah bahwa ternyata tuh kalau untungnya lebih gede itu kalau kita mainnya mid sampai long term ya dibanding kita trading cepat gitu. Kalau dari pengalaman saya Hmm. sih. Oke, oke, oke. Mid sampai dengan long term ini menarik. Dan tadi juga disebutkan bahwa Bro Andri ini pertama kali invest di kisaran 5 miliar gitu ya. Sebenarnya Kemudian 1 miliar, setelah, sorry. oh satu Jadi miliar ya. miliaran Jadi ya. 500 juta, Jadi hilang sisa 500 50%. juta. Betul. Wah, ini menghadapi kehilangan setengah itu gimana? Boleh nggak diceritain sedikit nih? Karena background saya bisnis gitu ya, jadi saya tuh udah kayak udah sering lah kayak oh bisnis itu kadang untung kadang rugi, jadi Betul. mental rugi itu udah biasa gitu loh. Jadi kayak ya namanya kita bisnis pasti ada untung ada rugi, kayak namanya kita jadi pemain bola gitu ya, jadi Mm-mm. Ronaldo aja udah main bolanya jago aja pasti ada kalahnya juga, jadi saya percaya juga Iya. oh ya di pasar modal pasti ada waktunya kita kalah juga, tapi pasti nanti kita bisa balikin lagi keuntungannya gitu sih. Hmm, bahkan Bro Andri sekarang berhasil membalikkan keadaan berkali-kali lipat gitu ya. Betul, Ini kan pasti didukung juga dengan psikologi trading yang benar, analisa yang benar juga ya, Bro betul. Andri ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, analisa yang pertama kali dilakukan sama Bro Andri ini pakai analisa apa sih? Atau nyoba-nyoba dulu gitu, learning by doing aja sebenarnya? Sebenarnya kalau awalnya itu kalau trading udah sebenarnya di bursa saham itu ada dua tipe saham ya kalau menurut saya ya. Mm-mm. Satu itu Mm-mm. saham untuk investing, satu itu saham untuk trading. Nah menurut Ya. saya itu nggak semua saham itu bisa kita buat invest, nggak semua saham itu
cocok kita pakai buat trading. Kayak contohnya misalnya kita ada saham yang bagus buat long term gitu ya, tapi kita cuman pakai strateginya itu trading doang. Jadi dapat untungnya tuh nggak maksimal menurut saya. Iya. Nah, jadi buat analisa itu biasanya pertama saya lihat ownernya dulu sih ya. Ownernya ini Penting ya, penting ngeliat owner dia. betul betul. Nomor satu tuh lihat orang dulu ya, lihat manajemennya dulu gitu loh. Karena ya kayak kata Warren Buffett kan, you cannot make a deal with a bad person gitu loh. Jadi kita nggak bisa cari uang kalau misalnya emang di manage sama perusahaan, sama orang yang tidak baik ya gitu. Oke, berarti sudut pandang awalnya lihat siapa ownernya karena ini akan berkaitan dengan GCG-nya ya, bagaimana perusahaan ini akan berjalan ke depannya. Betul. Gitu ya, wah luar biasa ini. Jadi saya biasa dengar itu teman-teman banyak yang mulai dari dari fundamental, dari technical, dari coba-coba. Tapi ini sudut pandang yang baru ini bro. Thank you nih atas masukannya. Lihat dulu siapa pemimpinnya. Nah, berkaitan dengan hal itu, emiten nih boleh nggak sih diceritain sektor ya, jangan ngomong emiten ya. Nanti sensitif gitu ya. Tapi kalau Bro Andri bersedia untuk sharing nggak apa-apa ya, kita terbuka karena kan udah lewat ya, udah kejadian ya. Nah, untuk untuk emitennya sendiri yang kemudian berhasil membantu Bro Andri untuk membalikan keadaan itu sebenarnya ada di sektor dan emiten mana pada saat itu? Sektor yang kasih saya keuntungan balikin berkali-kali lipat itu sebenarnya dari Bang Arto yang pertama. Jadi sebenarnya saya masuk Bang Arto itu udah dari 2019. Dari 2019, dari sebelum COVID sebenarnya udah masuk di Bang Arto. Nah, di 2020 pas market crash, dia juga kena crash sebenarnya. Tapi saya yakin ini masih under value, fundamentalnya bagus, dipimpin dengan owner yang bagus. Di situ ada Patrick sama dia Patrick Waluyo sama ya. Jadi dia kan udah pernah bikin Genius juga. Terus waktu itu saya tuh karena saya ekspor, saya sering bolak-balik ke Cina gitu loh. Karena saya sering bolak-balik ke Cina, saya lihat di Cina itu udah lagi trending bank digital gitu, WeChat Pay. Tuh. Bahkan kita kalau beli gerobak sate aja cuman bisa bayarnya pakai WeChat Pay doang gitu loh. Jadinya sudah cashless ya, sudah cashless. Betul, udah cashless di Cina sana. Nah, saya merasa tuh apapun yang terjadi di luar sana pasti cepat atau lambat pasti nanti muncul di Indonesia gitu loh. Makanya jadi waktu crash itu saya waktu itu ada sekitar 5 emiten, yang lain beberapa saya cut loss, saya langsung masukinnya fokusnya di si Arto ini gitu loh. Nah, saat itu juga dia lagi ngadain right issue di sekitar bulan April kalau nggak salah, April 2020. Nah itu begitu saya tembus right issue, dari tadinya sahamnya masih merah ya kena crash, itu langsung ke cover, langsung untungnya sekitar dari minus 300 jutaan langsung jadi plus 600 juta gitu loh. Nah, itu pertama kalinya 50% saya ngerasain ya. Betul. 100% ya. 100%. Bener. Pertama kalinya saya ngerasain ini right issue itu sehebat itu gitu kalau rasionya gede. Gitu. Nah, dari situ luar biasa. Naik terus tuh setiap bulan, Arto naik terus. Itu sampai di bulan Desember aja, dari modal saya padahal tinggal sisa 500 juta itu langsung ke cover sama Arto aja mungkin bisa 2-3 miliar plusnya. Wah. Iya. Karena naiknya juga sangat signifikan. Betul, naiknya kencang banget si Arto saat itu. Berarti Bro Andri ini sempat adalah salah satu orang yang menikmati jual di pucuk ya, bukan beli di pucuk, jual di pucuk gitu ya. Sebenarnya kalau di Arto saya jualnya nggak pucuk-pucuk banget ya, pucuknya itu dia 19.000, saya itu jualnya di 16.000 sih sebenarnya. Dia udah di pucuk terus dia turun baru saya jual. Iya. Gitu. Iya. Ya, tapi cuannya tetap ratusan ribuan persen ya. Betul, karena Arto itu saya untung hampir 2.000-an%. Karena average-nya terakhir setelah tebus right issue itu sekitar 600-an gitu lah. 600-an sampai 800-an. Terus dia naik ke 19.000, di 16.000 saya jual. Nah, itu dari cuma 500-an juta ya, tapi ada tambah sedikit lah
buat tebus right issue ya, nggak banyak, nambah sedikit, jadi hampir 20 miliaran gitu loh dari satu saham itu. Wah, luar biasa. Dan itu all in dari 500 juta ya. Betul, betul. Luar biasa. Ini Bro Andri, ini banyak banget yang nanya tentang Pani hasil RUPS kayak gimana, Pani bisa ke Ceban, bisa ke Goceng. Ini nanti akan kita jawab satu-satu, tapi saya tunggu nih viewers kita ini harus 300 dulu nih, ya minimal. Baru kita bahas itu sedikit. Kalau nggak 300 ya saya tanyain. Jadi jangan lupa di-share Instagram Live kita pada malam hari ini ya ke teman-teman kalian, supaya teman-teman dari para cuan troopers ini juga bisa dengerin cerita suksesnya Bro Andri ini ya. Karena kan tidak hanya terjadi di Arto ya. Setelah Arto saya baca tuh artikelnya dari CNBC Indonesia ya. Ada di mana, di BBHI kalau nggak salah ya waktu itu ya. Kalau Arto saya belum dengar ini, yang BBHI saya sudah pernah dengar nih. Jadi ada dua ya udah. Ada dua. Nah, iya. Nah, kalau yang di BBHI sendiri nih boleh diceritain sedikit nggak nih? Boleh. Nah, kalau BBHI sendiri sebenarnya saya masuk itu di 177, paling rendah banget lah. Luar Tapi biasa. saya masuknya kecil, masuknya cuma ratusan juta gitu loh. Nah, itu pun hasil dari beberapa keuntungan Arto, saya masukin ke sana gitu. Sama ada hasil trading keuntungannya saya masuk ke BBHI. Nah, tapi saya lihat potensi BBHI makin hari makin bagus gitu. Saya di 600 saya ada tambah lagi average up, di 1000-an saya ada average up lagi. Jadi terakhir tuh BBHI itu saya average-nya sekitar 900. Udah gitu 900 itu dia naik ke 10.000. Naik ke 10.000. Iya, betul. Untungnya lumayan. Tapi 10.000 sebelum dia stock split ya. Iya, dia turun right issue turun. Habis setelah right issue dia turun sempat ke 8.000, terus 6.000. Nah, di 4.700 saya jual semuanya. Gitu. Oke. Wah, menarik banget. Ya, hitung-hitung udah beggar juga. Sebenarnya dari 177, tapi ya karena saya ada average up, average-nya jadi 900-an. Nah, itu saya untung ya. Kalau hitung dari 177, karena saya ada dua akun ya, yang akun 177 ya untungnya lumayan, hampir 2.000-an% ya, 2.500% gitu. Nah, kalau yang akun yang beli di 900-an ya juga udah untung 2-3 kali lipat lah. Gitu. Nah, itu juga saya modal lagi, uang lagi gitu loh. Nah, tapi sebenarnya saya juga kena beggar di yang bank digital lagi, kayak di BNBA, BBB itu saya kena 100%. Dan saat itu saya pakai margin gitu loh. Gitu. Berani kan margin ya. Kan waktu itu masih miskin, karena masih miskin udah nggak ada ini, ya udahlah, langsung aja lah, hajar lah. Cacing naga. Bro Andri bisa aja. Kebetulan kena. Iya benar-benar. Nah ini pas nih udah 301. Saya senang banget nih. Oke nggak apa-apa turun 297. Ntar lagi pasti 300 lagi ya. At least sudah hit lah 300 nih. Oke. Ada yang udah nggak sabar soalnya. Dari cuan troopers kita nih, Marcelino Luis. Nah gini Bro Andri. Saya mau menepati janji udah 300 soalnya tadi. Ini kan Bro Andri all in. Awalnya all in di Arto, di BBHI, dan kemudian di bank-bank digital lainnya itu berani gitu. Dan karena tentu punya conviction ya. Nah, sekarang sepertinya pasar ini melihat ya, Bro Andri ini kayaknya punya conviction nih di sektor properti nih. Nah, ini convictionnya ini muncul dari mana sebenarnya? Apakah karena GCG-nya juga, ownernya juga? Sebenarnya ya utama ownernya ya. Terus udah gitu, saya saat saya ketemu saham Pani ini, saya kayak dejavu di Arto dan di BBHI. Dejavunya itu sama persis gitu loh, kayak market cap-nya masih sama-sama di bawah 1T ya, 2T waktu itu. Market cap-nya masih sama-sama kecil. Terus owner juga perusahaannya baru di backdoor listing ya, baru diakuisisi juga. Terus udah gitu dia mau ada corporate action right issue juga. Terus dia dipimpin juga sama owner-ownernya juga bagus juga gitu. Jadi saya kayak dejavu, saya jadi kayak pas saya ketemu Pani ini, saya kayak gue yakin nih 100% ini pasti jadi the next BBHI gitu loh. Nah, jadi tapi waktu itu saya masih diam-diam, jadi saya beli karena barangnya waktu itu susah banget ya sebelum RI itu. Jadi saya tuh 3 bulan akumulasi. Gak liquid ya? Gak liquid itu ya pada saat itu ya? Betul, liquid banget. Nah, makanya saat itu orang-orang bilang, saya tuh bandarnya Pani itu karena di sana tuh saya beli-beliin terus.
ARB gue beli, ARB gue beli, saya jagain terus, ARB lagi beli lagi, ARB beli lagi gitu. Padahal tuh udah ada harga pucuk gitu loh. Waktu itu pucuknya itu 4.500, 5.000 gitu loh. Sampai saya ada orang bilang ini mah harganya udah pucuk nih, saham jelek gitu. Nah saya langsung instastory, ya udah lu orang jualan aja, gue beli gitu loh. Nah terus saya beneran beli gitu loh.